versi baru diinstal ya. Keren banget nih. Tuh ya. Kemudian widget. Nah, tampilan widget seperti ini, guys. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan teman-teman di video kali ini di sini saya memberikan informasi bahwasanya Realme 12 Pro Plus sudah ada update paling baru lagi, guys ya. Ini ke patch 4 ya, atau ke bulan April, guys ya, untuk update-nya. Oke, di sini langsung aja kita coba cek teman-teman apa sih yang baru ya teman-teman ya, dan berapa sih size-nya ya. Nah, ini biasanya kalau Realme itu update-nya via OTA, guys. Nah, ya kita lihat di sini. Langsung, nah ini guys. Nah, ada titik merah ya. Tuh. Sistem dan pembaruan. Langsung aja kita coba klik. Kita lihat guys, pembaruan perangkat lunak. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ini dia. Lihat teman-teman ya. Ini kita sudah download dan ini kita tinggal langsung saja di-updatekan. Oke, ini size-nya 1,35 GB guys. Oke, ini cukup besar ya update-nya guys ya, untuk di Realme 12 Pro Plus ini. Kita lihat nanti juga coba tes untuk kamera dan lainnya ya teman-teman ya. Oke, nah kemarin ini kita sudah coba juga untuk review ya hasil kamera di updatean terbaru ya sebelumnya. Itu untuk di kamera saya coba zoom bulan itu masih aman guys ya. Jadi sebelumnya ketika kita coba gunakan fitur foto dan saya coba zoom sampai 120 kali itu nggak bisa bagus. Nah, tapi setelah update kemarin itu dia bagus guys. Nah, semoga ini bisa bertahan ya teman-teman ya. Bisa bertahan di update terbaru kali ini. Atau mungkin semoga ada tambahan fitur-fitur baru di kameranya. Karena jujur aja guys, saya di Realme 12 Pro Plus ini mengandalkan kameranya guys. Mantap banget ya. Pokoknya kameranya keren banget ini untuk Realme 12 Pro Plus ini guys ya. Apalagi nih lensa periskop dan kita coba foto potret. Mantap guys, pakai kali tiganya ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Di sini baterainya lah masih aman ya teman-teman, di atas 50%, 58%. Langsung saja akan saya coba hidupkan ulang atau kita coba install update-nya. Oke, nanti kita coba lihat setelah kita coba install itu ada fitur apa aja, tampilannya kayak gimana, apakah ada perubahan atau sama aja guys. Kita lihat guys ya. Oke, saya akan langsung aja hidupkan ulang. Boom ya. Ini sedang memverifikasi dan langsung nanti nge-restart seperti ini, dan sampai kita ketemu nanti setelah balik lagi ke home screen atau ke tampilan awal setelah update guys. Oke. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk lagi ya teman-teman nih ke dalam tampilan awal dari Realme UI 6 guys ya, di Realme 12 Pro Plus guys. Nah, di sini ada keterangan guys nih ya, kita lihat. Nah, versi baru diinstal ya. Tuh, teman-teman ya. Ini sudah ada keterangannya, versi baru diinstal. Dan di sini saya nggak ada notifikasi kayak katanya coba install smartphone-nya sampai 100% ya untuk mengoptimalkan baterainya. Nah, sekarang udah nggak ada guys. Sebelum-sebelumnya itu ada seperti itu, tapi di sini saya akan coba lakukan itu juga guys ya untuk pengoptimalan sistemnya. Jadi di sini saya akan coba cas sampai 100% dulu guys ya. Nanti kita cobalah teman-teman di akhir beberapa game kita coba tes ya, dan juga saya akan coba nanti di akhir juga untuk tes Antutunya. Kita lihat nanti Antutu kemudian tes beberapa game. Oke? Nah, di sini saya mau charge dulu sampai 100% guys. Kemudian kita lihat di sini pembaruan ini yang tadi ya sudah ke patch April ya. Nih hashtag 4 teman-teman nih. Ini Android atau versinya 15.0 teman-teman ya. Androidnya. Nah, ini Realme UI-nya 6. Oke ya, Realme UI 6. Oke. Nah, kalau dari segi tampilan, guys, ini kita lihat tampilan awal di sini nggak ada perubahan sih, masih sama aja dengan sebelumnya, gitu guys ya. Tuh, kemudian kita lihat di sini untuk di tampilan wallpaper ya, wallpaper seperti ini guys tampilannya, tuh ya teman-teman. Kemudian di sini ada icon juga tuh saya gunakan yang bayangan. Ini ada tampilan seperti ini setelah update ke One UI 6 cuy ya, ke Android 15. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ini keren banget nih. Tuh ya. Kemudian widget. Nah, tampilan widget seperti ini, guys. Kemudian layout ya. Nah, layout kita bisa 4x6
4x5 sampai 5x6 ya. Kemudian apalagi ada transisi guys. Transisi itu teman-teman saya pakai yang default aja sih. Nah ini yang kartu ini miringkan, saya pakai yang default aja lah gitu guys ya. Kemudian ada lainnya. Nah kalau lainnya ini tampilannya seperti ini. Jadi secara keseluruhan tadi seperti kayak tata letak layar awal ini ya, 4x6, kemudian layar awal dengan laci ya. Nah ini glance Realme saya nggak aktifin lah, berat guys ya, seperti itu. Navigasi sistem di sini saya sudah menggunakan navigasi sistem ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya untuk di tampilan awalnya. Nah di sini saya mau cas dulu sampai 100%. Nah, jadi nanti kita akan balik lagi. Nanti juga saya akan langsung perlihatkan hasil pengujian Antutu, guys ya, pengujian Antutu. Kemudian nanti saya akan coba tes beberapa game terbaru ya, teman-teman ya. Game terbaru kita lihat di Realme 12 Pro Plus ini setelah update ke firmware paling baru, guys. Seperti apa nanti performanya. Oke? Itu guys ya. Nanti kita balik lagi setelah 100%. Oke. Halo guys, nah di sini kita sudah coba ya tes Antutu teman-teman di sini ya. Langsung aja nanti setelah tes Antutu saya akan coba tes game populer guys ya. Yang terbaru lah ya kita coba tes. Dan teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini saya sudah uji coba langsung ya. Ini skornya dapat di 652.000 teman-teman ya skornya. Ini saya pakai Antutu benchmark versi 10.4.9 terbaru ya. Kalau kita coba lihat detailnya seperti ini guys. CPU-nya dapat di 184.000, GPU-nya di 126.000 dan untuk memori 174 dan UX-nya 166 dan ini hampir semuanya rata guys ya. Ini hampir semuanya rata nih teman-teman ya di 160 ribuan ke atas, cuma di GPU-nya di 126.000 guys ya. Di situ aja sih. Makanya untuk di Realme ini kalau untuk gaming yang apa ya, kompetitif itu kayaknya agak kurang guys untuk di Realme. Kalau di Realme ini lebih cocoknya dia untuk daily dan untuk foto dan videografi itu baru guys ya, monster di sini. Ya. Nah, di sini kalau kita coba lihat teman-teman untuk di hasil tadi ya, dia dari suhu 35,4 derajat dan saya coba tes selama pengujian Antutu, dia paling tinggi suhunya di 39,6 derajat Celcius aja ya. Kurang lebih seperti ini guys untuk diuji tes performanya ya, singkatnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini saya coba tes juga untuk storage test. Di sini sudah kita coba tes. Ini untuk skornya lumayan teman-teman ya. Ini di speed read-nya di 1915 MB atau di 1,9 giga per detik guys. Kemudian untuk write-nya di 1600 MB atau di 1,6 giga per detik ya. Itu untuk di write. Untuk di randomnya ya di sini segini guys ya, di 500 MB-an teman-teman ya per detik ya. Oke, untuk AI read-nya ini di 216 MB. Jadi skornya dapat di 91.000 aja. Oke, untuk storage-nya di Antutu versi 10.4.9 guys. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasil performanya. Dan teman-teman perlu diketahui ya, ini saya tuh untuk size ataupun apa ya, ukuran internalnya sudah berkurang nih guys. Ini kalau nggak salah dia bersihnya itu berapa giga ya teman-teman. Nah ini bersihnya di 113 giga guys ya. Ini di internalnya yang pakai 512 giga internal ya. RAM-nya 12 giga gitu guys ya. Oke, itu aja teman-teman untuk hasil uji tes performanya. Nah, sekarang di sini kita akan coba tes game yang populer saat ini. Saya mau coba tes game One Human dan juga game Delta Force Mobile. Kita lihat guys ya, gimana performanya nih di Realme 12 Pro Plus ini setelah update ke firmware terbaru. Kita lihat guys. Oke guys ya, di sini saya coba main ini Delta Force Mobile teman-teman ya. Ini saya sudah main kurang lebih sekitar 10 menitan ya teman-teman ya. Kita lihat nanti di hasil perekaman aplikasi scan-nya di akhir ya. Itu dapat berapa FPS rata-ratanya guys. Nah, kurang lebih seperti ini untuk gameplaynya. Langsung aja kita coba terjun ya. Kita langsung ke sana aja guys. Dan ini kalau menurut saya sih masih oke lah, masih nyaman untuk dimainkan guys. Seperti itu ya. Ini masih nyaman untuk dimainkan
Dan oh tidak guys, kita nggak bisa di sini. Oh my god, dodol ya. Kurang lebih seperti inilah teman-teman ya. Kita dapat di 50-an fps, mentok di 50 fps guys ya. Seperti itu. Tapi dia stabil gitu ya di 50 fps, dan gameplay juga masih cukup nyaman dan enak cuy. Oke. Nah, ini untuk di apa namanya, di Delta Force Mobile. Kita coba ya teman-teman. Ini barusan di helikopter sih kita terjunnya ya. Ini kita nggak bisa juga di sini nih. Itu harus dalam posisinya ini guys. Nah ya. Lihat ini gameplaynya 49. Aman sih. Oke, lumayan guys, dapat tuh. Oke, ini senjata bagus banget, stabil banget coy. Enak banget ini senjata. Ini senjata enak banget, cok. Bantai-bantai. Oh, tidak. Oke, kurang lebih seperti itu guys ya untuk gameplaynya. Kita lihat nanti di hasil akhir perekaman aplikasi scan-nya. Oke guys ya, di sini saya coba tes ini mainin game One Human, dan di sini untuk suhunya di 44,0 ya guys ya. Tuh. Ini saya mau cari itu tuh guys, mau cari apa? Jamur ya. Ini buat buat penangkal guys. Kayaknya cukup jauh tuh guys di sana ya. Oke, ini kita dapat di 20-an fps guys. Ya. Saya 20-an fps, 30-an fps sorry. Dapat di 30-an fps. Ini sebelah sini deh. Hup. Udah guys ya ini. Saya mau cari jamur nih, ini mushroom ya. Oke, gitu guys. Ini sulfur ya. Mana lagi ya? Area sini pokoknya ada area sini guys. Nah, ini apa nih? Ini apa, Cok? Oh, kura-kura ya? Tapi kura-kuranya terinfeksi kayaknya. Oke. Kurang lebih seperti itu guys ya. Nah, ini nanti kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke teman-teman, setelah saya coba main beberapa menit lah, kita lihat dia pasti ya stabil nggak lebih dari 30 fps guys. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya coba tes game One Human, dan ya untuk setting grafisnya kurang lebih seperti ini guys settingnya. Tuh. Sudah higher ya, tuh. Seperti dia nggak bisa lebih tinggi lagi di sini guys. Oke, kita lihat ya nanti di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke. Oke guys ya, di sini kita sudah main tadi cukup lama sebenarnya nih guys ya. Cuman di sini saya apa ya? Pause aja lah, cukup di 20 menitan guys. Nah, di sini pas awal tadi kita coba main Delta Force Mobile, dia rata-rata FPS di 48,7, dan di sini maksimum suhunya di 40 derajat aja guys. Jadi dia masih aman banget dalam satu kali match main guys ya, tuh. Di 48 sampai 50 fps. Nah, sedangkan di sini untuk di One Human dia memang stabil di 29 atau sampai 30 fps, guys. Suhu di sini maksimal di 41,2 derajat Celcius aja. Jadi memang sih kalau di Realme 12 Pro Plus ini di limit ya. Bahkan di Genshin Impact juga dia cuman di 30 fps aja. Kesananya 30 fps udah anteng aja di 30 fps, guys. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk review singkat setelah update di Realme 12 Pro Plus kurang lebih seperti ini guys ya. Mungkin nanti kita tinggal coba aja untuk tes kameranya aja. Gimana ya, apakah ada yang baru atau tidak. Cuman tadi saya sekilas coba guys ya, untuk di bagian kamera. Untuk di kamera depan dia masih nggak ada image stabilizernya, masih getar guys gitu ya untuk di kamera depannya. Kalau untuk di kamera belakang hasil fotonya ini keren parah sih guys. Saya coba mainin mode pro di sini juga ini keren banget, ngambil bokeh dengan lensa telenya di sini maksimum sampai di 10 kali. Ini cakep sih guys ya, ini keren banget cuy untuk di Realme 12 Pro Plus untuk hasil foto-fotonya. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman ya untuk simpulan saya setelah update ke firmware terbaru Realme 12 Pro Plus, meskipun saya belum coba beberapa hari ke depan. Nah, tapi nanti kalau misalkan saya menemukan hal-hal yang aneh di update firmware kali ini, nanti saya kabarkan di short video atau di video khusus guys ya. Oke, itu aja dan
Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.